Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak ada kepentingan politik terkait penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang kini ditahan atas dugaan korupsi impor gula yang terjadi pada periode 2015 hingga 2016 silam. Untuk kasus Tom Lembong kami sama sekali tidak masuk soal politis, kami hanya yuridis. Itu yang kami punya, kata Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, di Jakarta, Rabu, 13 November 2024. Menurut Burhanuddin, tim penyidik Kejaksaan Agung telah melalui serangkaian tahapan yang bisa dipertanggungjawabkan terkait status tersangka yang disandang Tom Lembong. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah, kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM, kami pasti hati-hati, nanti Jampitsus akan menyampaikan apa dan mengapanya, tukasnya. Rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin sendiri berlangsung menarik, di mana para anggota DPR RI menghujani Jaksa Agung dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penanganan kasus yang tengah viral di masyarakat. Salah satu kasus yang paling banyak ditanyakan oleh anggota Komisi 3 DPR RI adalah terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, atas dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015 hingga 2016. Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya, itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung dalam artian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, kata anggota Komisi 3 Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul, dalam rapat, Rabu, 13 November 2024. Pertanyaan serupa juga dilontarkan oleh anggota Komisi 3 dari fraksi PKS Nasir Jamil yang mempertanyakan kenapa hanya Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka, padahal Menteri Perdagangan lainnya juga melakukan kebijakan impor gula serupa. Kasus Tom Lembong yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, ujar Nasir. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik, dan itu kemudian dikhawatirkan mencederai citra Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya, tambahnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Saryuliati bahkan lebih rinci menjelaskan bahwa hingga kini ini Indonesia masih defisit gula, sehingga kebijakan impor gula seperti yang diambil Tom Lembong juga masih berlaku hingga saat ini. Perlu kiranya menjadi perhatian pula dari informasi yang kami dapatkan ini, saat ini kebutuhan gula Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun. Di mana produksi nasional sekitar 2,4 juta ton, sisanya sekitar 4-5 juta ton impor. Pernah saya dengar ada surplus tentang produksi gula. Nah, saya minta data-data mengenai surplus ini karena data yang saya dapat kita butuh impor kok kurang lebih 4-5 juta, kata Sari. Dia menambahkan, dengan masih berdirinya perusahaan-perusahaan gula rafinasi di dalam negeri, menandakan bahwa Indonesia memang masih kekurangan pasokan gula sehingga harus mengimpor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal rafinasi. Meski demikian, pada akhir rapat, pimpinan dan anggota Komisi 3 sepakat untuk membahas persoalan kasus Tom Lembong dan kasus-kasus lainnya pada rapat khusus yang akan diselenggarakan setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Silakan Pak Jaksa Agung. Baik, mungkin saya prolog aja dulu. Untuk kasus Tom Lembong sama sekali kami tidak pernah ada masuk soal politik. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampitsus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Nanti Jampitsus akan menyampaikan apa dan mengapanya. Alhamdulillah selesai sudah rapat kita. Sudah diketok, tadi sudah diketok 4. Setuju ya Pak Jaya ya, kesimpulan semua ya. Terima kasih atas semua rangkaian kegiatan. Terima kasih Pak Jaya sudah membawa pasukan lengkap kejati-kejati seluruh Indonesia. Pak Rano, barangkali perlu diinformasikan terkait menyangkut masalah rapat khusus ini ya kan. Kira-kira agendanya kapan gitu. Baik. Begini, Pak Suding, nanti kita agendakan khusus karena ini ada dua. Apakah kita mau masuk dengan panja penegakan hukum? Ya baik. Nanti begini.
atau nanti kita rapat khusus memang agendanya Komisi 3. Nah, nanti mungkin kita akan jadwalkan setelah pilkada, Pak, biar semuanya clear dan lebih karena ini nanti rapatnya Pak Jampisus bisa 1 kali 24 jam atau bahkan 2 hari. Terima kasih Pak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya. Bu, saya titip juga ini Pak Jaksa Agung, harusnya nih nanti salah satu jamnya ada yang perempuan nih. Tuh ada Jawa Barat, Jawa Timur nih kan. Kalau di depan ini kan bagus lah, ada yang perempuan di belakang-belakang ini ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan pertemuan ke depan sudah ada jam-jam yang dari perempuan ya, insya Allah. Kita tutup rapat kali ini dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.